Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farul TV, konten pembelajaran seputar BIS MSI. Oke teman-teman, pada topik kali ini sangat menarik. Kita kedatangan tamu yang dimana seorang sosok anak muda yang kita akan interview. Ya, siapakah sosok beliau? Siapakah sosok anak muda tersebut? Nah, sedikit inisial ya teman-teman ya. Beliau adalah seorang anak muda yang berasal dari Kota Makassar. Latar belakang mantan pelayan catering. Beliau mengadu nasib di Kota Makassar dan akhirnya beliau sukses menjalankan BIS MSI, dan teman-teman nanti bisa saksikan di video ini. Oke teman-teman, kita sudah bersama Bang Tahir. Di sini kita akan berbincang-bincang selama beberapa jam ke depan. Pastikan teman-teman semua yang penasaran dengan Bang Tahir tetap stay di video ini sampai akhir. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada topiknya. Apa kabar nih Bang Tahir? Alhamdulillah Bang Farul, luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan juga saya bisa bertemu langsung sama Bapak Tahir. Kebetulan Bang Tahir juga ini adalah leader saya di Kota Makassar ya. Beliau yang mengajarkan saya banyak tentang bisnis ini. Nah, sangat menarik teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita di tengah-tengah ada sosok anak muda yang benar-benar sangat inspirasi banget ya. Bukan lagi di Makassar tapi seluruh Indonesia ya. Nah, saya tertarik nih Bang, wawancara ini Bang Tahir. Kalau boleh tahu, asal Bang Tahir itu dari mana? Kalau saya sih asli Pinrang, cuman menetap di Makassar setelah selesai sekolah. Oh gitu ya. Berarti dari Makassar itu ada lagi tempat yang daerah jauh ya Bang ya? Iya, itu sekitar berapa kilo ya? 4 jam lah kalau tempuh kendaraan darat. Oh begitu ya. Berarti dari Makassar itu ada lagi jauh jarak untuk ke rumah Bang Tahir ya? Iya, jauh banget malah. Oh mantap ya. Jadi kalau boleh tahu di Makassar kemarin itu waktu mungkin mengadu nasib ke Makassar itu dalam rangka apa gitu Bang? Ke Makassar itu untuk kuliah sebenarnya, walaupun semua keluarga waktu itu angkat tangan karena nggak ada biaya kan, jadi. Oh nggak ada biaya? Iya, jadi modal nekat aja ke kota. Oh gitu. Ya, ini teman-teman nih bisa kita dengar nih. Kata Bang Tahir ini katanya ke Makassar itu modal nekat. Biasanya itu perantau-perantau itu ke Makassar kadang itu bingung mau ngapain di Makassar. Tapi saya mau tanya lagi sama Bang Tahir nih. Tadi kita sudah tanya asal dari mana. Sekarang pembahasan kita masuk ke MSI. Nah, saya dengar-dengar nih Bang, MSI itu terkenal di media sosial. Nah, kalau Bang Tahir sewaktu dengar MSI, tahu MSI itu taunya dari mana Bang? Waktu itu masih zamannya BBM ya Bang Farul. Iya. BBM ya, BBM. Iya, BBM. Oh, sekarang udah enggak ini ya, enggak ngetren lagi ke BBM ya. Iya, udah yang enggak ada yang pakai. Dulu saya lihat status tentang MSI dari situ. Itu pun status saya nggak kenal siapa teman BBM saya waktu itu. Iya. Iya. Saya cuma bertanya, penasaran kan lihat statusnya itu terus MSI terus. Akhirnya saya bertanya, Kak, itu bisnis apaan sih? Iya. Dan itu dari BBM itu? Iya, dari BBM. Enggak pernah ketemu? Enggak pernah. Jadi enggak ketemu langsung orangnya. Oh iya. Terus dijawab, oh ini bisnis deh. Saya kan pengalaman nih, pengalaman di multi level kan. Saya tanya, multi level ya Kak? Kakaknya bilang, iya deh. Langsung saya mundur. Soalnya waktu itu saya negatif banget. Kok bisa negatif dengan bisnis yang bisa dikatakan multi level, singkatannya MLM ya Bang? Iya, MLM ya? Ya banyak tuh teman-teman yang di luar sana itu sangat negatif banget dengan bis MLM. Padahal itu MLM bagus. Nih kita bisa lihat nih contohnya di sini. Ini sudah ada di tengah-tengah kita sosok anak muda yang benar-benar bisa membuktikan bahwa bisnis jaringan itu benar-benar luar biasa. Apalagi di dalam keadaan work from home ya Bang ya? Ya bisa dikerjakan di rumah ya? Iya, betul. Seperti itu. Oke. Nah terus gimana ceritanya sampai Bang Tahir bisa bergabung di bisnis ini? Nah, kenapa bisa yakin gitu?
kan Iya. di lewat sosial media. Betul betul. Kadang kan banyak penipuan-penipuan tuh Bang di sosial media kan. Iya betul Bang Farul. Iya. Sebenarnya saya sendiri sih kaget. Kok Iya. bisa ya saya join di multi level padahal saya sudah negatif nih istilahnya. Saking negatifnya itu kalau saya ketemu teman yang mau join Iya. di multi level, saya yang pengaruhi supaya nggak jadi join. Wah, ini Iya, saya yang pengaruhi ternyata saking ini sangat benci MLM ya. saking Iya, iya. negatifnya. Iya, iya. Saya ikuti terus teman. Kalau perlu saya sampai nginap di rumahnya, yang penting dia nggak jadi join di Wah. MLM-nya. Saking nggak Saking suka negatifnya saya. negatifnya dengan multi level. Wow, parah juga ya. Tapi sekarang udah cinta banget dengan multi level karena udah banyak bonus yang didapat. Benar ya? Nah, lanjut Bang. Nah, Gimana? jadi singkat ceritanya tuh saya penasaran kok bisa sih multi level katanya bonus ditabok bonus tiap hari. Iya. Padahal saya dulu di multi level sebelah ya, di MLM sebelah itu Iya. nggak pernah, bahkan modal nggak kembali. Iya. Uang beasiswa udah habis nih, seharusnya dipakai untuk biaya kuliah. Biaya Saya kuliah. pakai untuk multi level saking maunya Mau sukses sukses, saya. iya. Iya. Tapi ujung-ujungnya aduh malah kuliah yang telat 1 tahun. Wah, berarti kemarin waktu bisnis yang lalu nggak bagus ya Bang? Sebenarnya kalau sekarang, dulu saya bilang nggak bagus. Iya. Pokoknya MLM itu jelek banget. Dulu Iya. saya bilang begitu karena saya belum paham. Oh. Nah sekarang saya sudah paham kalau ternyata semua MLM itu bagus. Bagus. Yang penting Cuman yang tidak bagus kadang adalah pelakunya. pelakunya, Iya. oknumnya Bang ya? Iya, oknumnya. Terus Benar. di sini kan kita ada tim. Kalau Iya. kita tidak berada di tim yang tepat, Iya. nah bisa saja kita berpikiran seperti saya kemarin. Bener. Nah, berarti ini Bang Tahir salah satu orang yang benci banget dengan multi level marketing. Nah, saya mau tanya lagi nih Bang. Kira-kira menurut Bang Tahir, kan di luar sana tuh banyak banget tuh yang negatif dengan multi level marketing, ya. Walaupun mereka mungkin bisa dikata sok tahu aja ya, dia nggak pernah tahu multi level seperti apa. Terus multi level yang menurut Bang Tahir itu yang bagus dikerjakan itu kira-kira kayak gimana Bang? Nah, kalau menurut saya yang bagus yang pertama yang nggak ada tutup poin. Tutup poin ya? Iya. Tutup poin itu yang disuruh ini ya apa ya? Yang ini apa namanya? Kalau kita mau cairkan bonus kita harus belanja dulu atau gitu. ada kewajiban belanja tiap bulan. Kewajiban Nah, belanja. Itu yang salah satunya. Betul. Yang jadi pertanyaan misalnya nih diwajibkan belanja per bulan. Iya. Kalau produk yang kemarin belum laku, Iya. terus disuruh belanja lagi, Iya. akhirnya kan numpuk. Numpuk produknya. Iya, seperti itu. Oh, Terus yang gitu. kedua, Yang kedua, yang nggak ada target. nggak ada target. Yang akhirnya misal nih atau target atau hangus poin. Iya. Misal nih dalam 1 bulan poin kita nggak cukup. Iya. Kalau nggak cukup biasanya kan hangus. Iya, benar-benar. Nah, cari yang tidak hangus. Iya. Oh, berarti Iya. target di mana kita nggak ini ya apa nggak capai target itu poinnya hangus. Iya. Reset ya, reset poin Iya, ya. di-reset lagi ke 0. Jadi kan sayang kan misal nih dari 100 poin kan, poin kita ternyata baru 80. Iya. Atau anggaplah 90 kurang 10 poin lagi. Iya. Tapi udah habis nih waktunya. Jadi 90 poin ini hangus, sayang Hangus. banget kan? Waduh, nah, Iya. itu ya yang bikin teman-teman bisa perhatikan ya, identifikasi multi level yang mungkin kategorinya bukan juga sih nggak bagus, cuman ya mungkin agak ribet ya dijalankan oleh para pelaku bisnis multi level ya. Itu kayak apa tadi tutup poin, Itu poin. terus target, target itu apa namanya belanja produk dengan apa namanya mungkin Ada hangus ada seperti itu. oh gitu. Iya. Nah, mungkin ada lagi selain target dan tutup poin apa lagi, Bang? Ini apa level? Level-level ya? Iya, artinya kan biasa ada multi level seperti ini Mm-mm. tidak jauh beda dengan konvensional ya. Iya. Ujung-ujungnya yang di atas yang kaya. Iya. Sebenarnya sih kalau konsepnya ya memang sih semua yang di atas itu bakalan kaya. Iya, Contohnya, benar-benar. iya. Makanya kalau mau kaya ya jadilah yang di atas atau jadilah owner Jadilah seperti owner. itu. Cuman kalau ada yang sama-sama bisa kaya, kenapa enggak? Iya benar. Nah, Cuman kayak gini, Bang. Kadang saya dengar nih di Iya. teman-teman nih kayak di DM nih ada yang ngomong kayak gini. Bilang, "Wah, itu bisnis multi level itu yang di atas aja yang bisa kaya. Di bawah itu yang disuruh jualan, terus cari-cari orang terus." Gimana, Ti? Gimana sih menurut Bang Tahir sih kalau kayak gitu? Kalau menurut saya sih, kalau seperti itu, sebenarnya itu tergantung dari mindset kita ya. Mindset ya? Iya, karena kenapa? Kita juga akan merasakan hal yang sama nantinya kalau kita berada di atas. Betul, Ya, betul. kita tidak mau kan kalau di bawah kita mindsetnya juga seperti itu. Wah enak nih, mentang-mentang udah di atas Di nih, atas. seperti itu. Seharusnya kita harus ubah kalau semua
sukses itu hak semua orang. Hak semua orang, Artinya bukan berarti hanya yang di atas. Iya, benar. Yang di atas karena mungkin lebih duluan join, lebih duluan berproses, ya. Lebih duluan berproses, lebih gesit. Iya, benar-benar. Itu yang harus kita contoh. Kenapa dia bisa, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Padahal kita sama-sama manusia. Nah, betul. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, dan sama-sama punya kaki, bener ya? Bener ya. Nah, itu sangat menarik, Bang. Selanjutnya, pokoknya teman-teman semua yang menyaksikan video ini topiknya benar-benar sangat luar biasa ya, karena di tengah-tengah kita sosok inspirasi banget. Beliau sudah menjalankan bisnis ini dan mendapatkan prestasi. Jadi teman-teman nanti bisa nonton di video ini apa sih tips-tips dari beliau sampai akhirnya beliau bisa menjalankan bisnis ini dan bisa sukses besar di bisnis ini. Oke. Kita lanjut Bang ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Bang. Sudah berapa lama Bang Tahir gabung di bisnis MSI? Kalau saya sih sudah kurang lebih 5 tahun, Bang Farul. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Biasanya sih kalau di bisnis multi level apalagi di luar sana jaringan ya, 5 tahun itu biasanya belum signifikan hasilnya, Bang. Belum sangat nyata gitu kan hasil yang didapatkan. Nah, kira-kira nih kalau selama Bang Tahir di MSI itu 5 tahun itu apa sih yang dilakukan gitu, Bang? Apa yang dilakukan, maksudnya proses apa yang dilakukan sampai Bang Tahir berproses sampai kurang lebih 5 tahun. Biasanya kan 1 tahun itu udah pada kabur mereka. Mulai dari awal ya? Iya, boleh mulai dari awal. Sebenarnya kalau jangan nangis, Bang, jangan nangis ya. Siapa tahu kisahnya. Prosesnya sih iya. Ya tidak mudah. Bener. Tapi insya Allah kalau kita jalani prosesnya, insya Allah hasil besar itu adalah hal yang pasti. Hal yang pasti buat kita yang mau berjuang. Iya. Tidak ada hasil besar itu dengan proses yang mudah. Iya. Jadi, tapi kalau kita sudah yakin kalau ini adalah prosesnya, apapun itu, seberat apapun, ya lewati aja. Namanya juga proses. Betul. Ya, ibarat nih kita mau ke sini misalnya nih. Nah, ya kita harus lewat sini. Iya. Entahkah di sini ada buaya, ada gunung, ada lautan, ya harus kita lewati. Kalau memang kita mau sampai sini, ibarat ini sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi singkat cerita, pertama karena promosi terus nih. Promosi lewat MSI lewat sosial media. Iya, maupun langsung ya. Iya. Karena saya mau cepat sukses. Makanya saya harus action full. Pertama tuh saya dijauhi sama teman. Gara-gara prospek terus. Iya, pokoknya dijauhin. Ya, kalau saya chat pasti kadang ada yang balas kayak gini. Pasti mau di prospek atau mau prospek ya? Iya, bahasanya ya. Kayak kalau Makassar kayak gitu, mau prospek pasti saya ya, kayak gitu. Pasti saya mau di prospek toh, makanya di chat. Sudah ketahuan kan? Iya. Saya maju aja. Ya, saya promosi terus. Kalau memang teman-teman saya nggak bisa diajak atau keluarga saya tidak bisa diajak, banyak sekali orang di Indonesia itu yang bisa saya ajak. Iya. Betul. Apalagi online nih, Bang Farul. Iya. Wah, keren banget nih. MSI bisa dijalankan online. Iya, kalau bener. online tak terbatas, jangankan di Indonesia, di luar negeri pun bisa terjangkau. Bener. Iya, yang akhirnya yang tadi di awal saya yang cari orang. Ya. Nggak ada. Nggak ada yang mau join. Nolak semua. Bisa dikata teman kelas yang 40 orang. Waktu sekolah SMA, kuliah? Waktu kuliah. Kuliah ya? Iya, saya tawarin nih. Iya. Hampir semua lah, 99% saya tawari. Alhamdulillah satu pun nggak ada join. Nggak ada join? Nolak semua? Nolak semua. Oh, berarti dia nolak berlian tuh. Parah juga ya. Nah, kalau di luar sana mungkin kalau sudah mengalami penolakan seperti itu, sebagian besar pasti berhenti ya, benar. Iya. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman ya. Iya. Jadi kalau sudah ditolak, mungkin apalagi teman-teman kelas ya menolak, pasti itu rasanya kayak gimana gitu. Down, Jujur sakit. Iya. Sangat luar biasa ya. Tapi mungkin Bang Tahir punya tujuan ya, motivasi yang kuat mengapa harus berjuang gitu. Apa betul. yang membuat Bang Tahir yakin bahwasanya ini tempat saya berjuang pasti saya sukses gitu. Apa motivasinya? Sebenarnya sih di awal karena saya kan ini merantau nih di kota. Awalnya sih dari kampung ya? Iya, dari kampung. Kampung pelosok desa, Bang, atau agak-agak kota? Lumayan pelosok lah. Lumayan pelosok. Dari kota berapa jam masuk ke dalam? Dari kota 20 kilo lagi. 20 sekitar kilo. 1 jam lebih. 1 jam lagi. Wah, luar biasa. Jadi dari Makassar itu Bang Tahir kalau ke kampung itu kurang lebih 4 jam sampai di kota masuk lagi ke desanya kurang lebih sejam. Itu biasanya dulu waktu sebelum sukses nih, Bang ya. Iya. Waktu sebelum sukses itu dulu kalau ke kampung itu biasanya naik apa? Dulu naik bus ini. Naik bus yang Iya, naik bus yang rongsok-rongsok itu ya, Bang? Iya, goyang kiri kanan, baunya macam-macam. Macam-macam ya. Ada bau ayam, ada bau durian,
Pokoknya Luar biasa campur ya. aduk lah dalam itu. Bus serbaguna. Serbaguna. Serbaguna serba ada. Jadi dalam bus itu saya pernah sempat sih bang, waktu naik bus apa namanya yang itu tadi yang disebutin, di dalam itu berbagai macam bau di dalam itu, pokoknya varian-varian bau lengkap dalam. Tapi ingatlah teman-teman, setiap apa yang kita lakukan semua adalah proses sampai menuju ke puncak kesuksesan. Ya, Nah, mungkin motivasi terkuat Bang Tahir sampai akhirnya bertahan sampai 5 tahun di bisnis MSI itu apa sih yang membuat Bang Tahir bertahan sampai 5 tahun di MSI? Iya. Awalnya sih saya berjuang di MSI karena untuk cari uang makan. Cari uang Iya, makan. soalnya kalau saya nggak bisa makan, saya dipanggil pulang kampung. Iya. Dan saya nggak mau pulang kampung, soalnya impian saya tinggi. Betul. Iya, saya mau maju terus. Maju terus. Iya, nggak mau pulang kampung, maunya keluar negeri. Oh, Nah, iya, cuman iya, waktu iya. itu nggak ada uang, gimana caranya Mantap, ya? iya, iya. Jadi Berpikir motivasi mau pertama keluar itu negeri tapi berpikir gimana caranya gimana nggak ada duit caranya? ya. Ya, uang makan Nah, aja susah. uang makan apalagi aja keluar susah. negeri. Oh, iya, betul, Jadi betul. motivasi pertama saya itu hanya untuk cari uang makan Cari sebenarnya. uang makan. Betul, Iya. betul. Ingat nih teman-teman, motivasi pertama Bang Tahir itu cuma nyari Nyari uang makan. Uang Soalnya uang saya makan. susah makan kemarin. susah makan ya. Iya. Nah, nanti saya share ya foto Bang Tahir waktu belum sukses seperti ini, udah tembem nih. Udah bagus nih mukanya, dulu kurus, hitam, ya sedikit agak dekil lah sedikit. Ya, oke lanjut Bang. Bukan sedikit, banyak dekilnya. Oh, banyak dekil ya. Oh Banyak. iya. Iya. Banyak dekil katanya. Bukan saya yang ngucap ya, Bang Tahir sendiri ya. Nah, oke lanjut Bang. Motivasinya untuk DMS itu apa lagi? Terus ketika udah dapat uang makan nih, Iya. ternyata hasilnya wah lumayan juga nih. Lumayan juga Bisa ngirim ke orang tua. orang tua. Iya, yang benar-benar. tadinya minta duit terus, itu pun dikasihnya per 3 bulan. Per 3 bulan. Paling banyak 150.000 waktu itu. 150.000 hidup di 3 kota. bulan, iya. Per 3 bulan. Itu emang bisa hidup Bang di Makassar, Bang? Kalau logikanya sih nggak bisa hidup. Kok bisa? Kenapa Gimana ceritanya? bisa? 150.000 Karena bisa. 150.000 itu saya putar. Jadi Putar. apapun yang bisa saya beli terus jual kembali, saya beli. Contoh ikan kering. Ikan kering. Saya Kalau beli baru jual. mungkin di tempat lain itu ikan asin ya, teman-teman ya. Iya, ikan asin. Ikan asin. Kalau di Makassar namanya ikan kering. Ikan kering. Ikan kering ya. Yang Oke. kedua, kadang saya beli kaos bola. Kaos bola, Saya beli dulu, jual lagi. Atau Jual kartu lagi. perdana. kartu perdana. Makanya yang tadinya 150.000 bisa jadi 300 atau 500.000 lah. Gara-gara 150.000 itu kita Bang Tahir kelola Iya. jual apa namanya baju, Baju. jual ikan kering. Apalagi Bang, saya kemarin sempat dengar nih dari teman-teman yang lain katanya Bang Tahir sempat jual ikan kering juga, pernah jadi apa namanya timbang-timbang kertas. Timbang kertas. Apa Paling lagi? pertama. Kalau mau bayar kuliah, Iya, itu saya jual es buah di kampus. jual es buah. Ingat nih teman-teman. Atau jual jual es pin-pin buah. itu bros-bros itu Bros. iya. Oh iya, Di pin-pin kampus ya. kan, untuk mahasiswa kan. Untuk mahasiswa. Iya. Dijual sama teman-teman kampus, Iya, Bang. dijual. Sampai akhirnya bisa dapat duit untuk Duit. makan. Makan dan bayar SPP. Bayar SPP. Nah, sekarang gini Bang, kan Bang Tahir ini kan merantau nih di Makassar. Iya. Kalau boleh tahu waktu di Makassar itu tinggalnya di rumah siapa Bang? Ah. Nah ini kayaknya menarik nih teman-teman. Nih, ya pokoknya jangan nangis Bang ya, jangan nangis ya. Pokoknya Ini ini Bang kita Parul nih. sering-sering aja nih Bang. Pokoknya saya dengar katanya proses tempat tinggal itu sangat betul-betul apa ya luar biasa ya, sampai intinya Bang Tahir bisa seperti ini. Semua itu butuh proses teman-teman. Oke, sekarang Bang Tahir di mana tempat tinggalnya waktu sebelum Pokoknya sukses? nonton ini beruntung ya. Soalnya Bang Parul ini menggali sedalam-dalam. Wah, pokoknya teman-teman Iya. beruntung banget ya kita bisa gali nih. Oke, lanjut Bang. Oke, jadi pertama itu uang makan saja susah kan, apalagi Uang tempat makan. tinggal untuk Uang nyewa. makan susah, ya. Nyewa nggak bisa, apalagi. Jadi saya numpang di rumah keluarga. Rumah keluarga. Keluarga sendiri aja nggak mau tinggal di rumah itu. Berarti bisa dipikirkan Keluarga aja nggak mau tinggal di tempat itu. di rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri. Iya. Nah, menarik nih Bang. Kira-kira apa Bang yang bikin keluarganya nggak mau tinggal di rumah itu Bang? Apa kira-kira? Soalnya di sana, waduh, bisa dikata tidak layak huni. Tapi Tidak daripada tinggal di kolong jembatan, Iya. ya mending saya tinggal di situ. Iya. Tapi di sana rame. Rame. Banyak teman. Banyak temannya? Iya. Wah, menarik ya. Tikus, Wah, apa lagi Bang? kecoa. Kecoa. Kadang-kadang ada ular. Ular, wah katanya di Iya. rumahnya Bang Tahir dulu sempat, nanti saya kirim fotonya ya kemarin tempat tinggal Bang Tahir. Tempat Bang Tahir kemarin katanya temannya banyak, ada kecoa, ada tikus, itu teman sejati Bang ya? Iya. Teman sejati. Nah sampai akhirnya biasanya saya dengar kayak gini Bang, kalau orang tinggal di tempat yang kumuh, yang jorok seperti itu, kadang-kadang banyak penyakit nih yang bisa cepat kita ini ya, apa namanya, gampang Gampang kena penyakit. kena penyakit gara-gara tempatnya nggak steril. Iya betul.
Alhamdulillah kena sih satu tipes. Iya. Kenapa Iya, Bang? tipes. Penyakit tipes. Ingat, Tipes, teman-teman. tipes kan dibawa oleh tikus. Tikus. Nah, tadi kan saya bilang teman saya banyak tikus. Tikus. Kalau makan tuh tikus dilihat lewat depan ini. Makan sama tikus. Iya, tapi dia lewat. Oh, lewat. Kirain makan bareng sama tikus. Enggak juga. Enggak ya? Oh. Nanti setelah makan baru dia Setelah makan baru datang. sisanya. Nah, Nah, apa sih yang membuat Bang Tahir mau tinggal di tempat itu selain mungkin biaya, ya? Apa yang membuat Bang Tahir memilih untuk di tempat itu? Kenapa nggak nyari duit aja untuk mungkin ngekos atau apa kan kayak gitu? Apa yang membuat Bang Tahir ada di tempat itu? Iya. Mungkin kalau minta uang kos walaupun sangat susah, Iya. itu mungkin dikasih ya. Cuman daripada keluar biaya lagi kan mending saya pikir irit aja. Irit saya aja? Saya coba dulu lah dari nol. Iya. Jangan mau enaknya. Ya, kan Iya. namanya sukses itu harus mulai yang tidak enak dulu. Nah, seperti Dari itu. yang tidak enak menjadi enak. Menjadi enak nantinya saya yakin seperti itu. Bener. Walaupun memang suka duka ya di sana. Suka duka, Dan bisa dikata banyak dukanya. banyak duka. Iya, Daripada banyak- sukanya. Iya, daripada sukanya. Daripada sukanya. Iya. Nah, dukanya dulu Bang, dukanya dulu. Hah? Seperti apa contohnya? Dukanya Kalau dulu. duka kayak tadi Temannya, banyak tikus, kecoa, kecoa, kadang-kadang ada ular. ular. Nah, alhamdulillah ya Bang Iya. Farul ya. Rumah saya kemarin tuh kalau hujan, Hujan? alhamdulillah rumah pertama banjir. Rumah pertama banjir. Iya, di Wow. lorong itu. Rumah pertama banjir Alhamdulillah. berarti nggak perlu lagi Bang ke tempat berenang Bang. Iya, nggak perlu. Bisa langsung nyelam tuh di situ. Wah, tapi masalahnya kalau kita nyelam di situ bisa saja Cari penyakit. cari penyakit Iya. karena kotor. Nah, mungkin kita lanjut sedikit Bang ya. Iya. Tadi kita bicara masalah tempat tinggal. Kalau boleh tahu Bang Tahir, kan asli dari PK Bata Pindrang ya, pelosok Iya. dari Makassar sampai masih ada di daerah-daerah lagi Bang ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, sekarang kan Bang Tahir sudah di Makassar. Kalau boleh tahu, orang tua di kampung itu sekarang, dulu itu kerjanya apa? Sampai mungkin motivasi terbesar Bang Tahir untuk berjuang itu kira-kira mungkin dari orang tua atau gimana ya Bang? Itu kan digali lagi. Pokoknya beruntung ya nonton. Pokoknya kita gali terus banyak tontonnya. Oke lanjut. Kalau bapak itu kerjanya cari ikan di sungai. Cari ikan di sungai. Iya, di sungai. Mancing atau gimana Bang? Jala atau apa? Iya, menjala. Menjala. Ini kan menjaring. Jaring ikan ya? Iya, jaring ikan bang. Iya. Plus minus juga sih, suka duka lah. Suka duka. Iya, kalau bapak dapatnya sedikit, otomatis penghasilan sedikit. Tapi kalau dapatnya banyak, itu susah bawanya. Jadi kadang itu bapak jatuh ke sungai. Kalau dapat banyak, susah bawanya. Susah bawanya, soalnya kan naik sepeda. Bapak ini naik sepeda 7 kilo. Yang dibawa itu apa? Ikan. Ikan. Oh kalau banyak susah dibawa. Iya kan berat kan Berat. di belakang. Oh, Jadi iya, kadang iya. bapak itu jatuh ke sungai. Jadi ikannya Jatuh juga? Iya, jatuh juga. Terus yang dibawa pulang apa? Hah? Ya kadang sisa sedikit. Sisa sedikit. Iya, Wah. soalnya kan kalau di kampung tuh jalannya, apalagi kalau becek ya, Iya. itu jalan di tambak-tambak kan. Iya di pinggir-pinggir apa itu namanya? Iya pasti kan sedikit-sedikit salah sedikit ya Ya, jatuh. pasti jatuh, Ya ya. gitu. Berarti yang tersimpan yang ada saja di situ Bang ya? Iya menarik. Nah kali itu untuk bapak, kalau untuk ibu Kalau ibu ya kadang jual-jualan kue. jualan kue. Itu Iya. di rumah aja atau keliling atau gimana Bang? Khususnya bulan puasa sih, kalau bulan puasa Bulan itu puasa? di pasar. Iya. Bulan puasa di pasar. Iya. Jualan kue di situ. Iya. Nah itu masang stand atau gimana Bang? Iya, ada stand. Itu pun disewa. Iya. Ya, Kuenya pun kadang juga sih minta tolong sama penjual jamu dititip kue di sana tadi. titip kue di sana. Iya. Oke, teman-teman sangat menarik ya. Pokoknya jangan tinggalkan video ini karena nanti kita akan gali terus siapa sih Bang Tahir. Kenapa Bang Tahir benar-benar berjuang di bisnis ini? Apa yang membuat sosok Bang Tahir ini mau berjuang sampai bisa sukses? Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan yang lebih menarik. Di sini saya mau tanya lagi nih Bang. Kan banyak tuh bisnis di luar sana. Ya ada mungkin bisnis di luar sana. Pokoknya ada juga yang bisa jaringan, ada konvensional. Kenapa Bang Tahir lebih memilih MSC? Kenapa bukan bisnis yang lain? Kan nyari duit bukan cuma di MSC Bang. Sukses juga kan bukan cuma di MSC aja. Bisa Betul. mungkin kerja jualan ini, jualan itu. Kenapa Bang Tahir benar-benar ngebet nih untuk Iya. memilih MSC? Apa alasannya? Kenapa harus MSC Bang? Nah, jadi begini Bang Farul. Iya. Sebelum saya masuk ke MSI, saya itu punya 2 pekerjaan. 2 pekerjaan. Nah, yang pertama sesuai dengan jurusan saya sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Jadi Oke. saya ngajar.
Saya ngajar privat kan. Ngajar saya privat. punya anak-anak privat. Anak-anak Nah, privat. yang Iya, kedua iya. saya jadi pelayan catering. Oh iya, nah ini latar belakang Bang Tahir Nah, terakhir. ini yang terkenal nih yang pelayan catering. Ya, jadi kalau teman-teman di luar sana, apalagi teman-teman MSI dunia ya, MSI Indonesia, itu kalau dengar kata Tahir mantan pelayan catering itu udah pada kenal banget tuh. Nih orangnya nih. Pokoknya teman-teman yang mau cari tahu tentang Bang Tahir nih, pokoknya stay terus di video ini sampai akhir, teman-teman pasti tahu siapa Bang Tahir sebenarnya. Oke, lanjut Bang. Iya. Saya maunya sukses, jadi saya kerjakan 3 pekerjaan sekaligus. 3 pekerjaan sekaligus. Itu untuk di Iya. awal, Bang. Iya, untuk di awal. Untuk di awal. Cuman jujur Bang Farul capek. Capek ya. Capek. Iya, Ya, pokoknya mulai pagi sampai malam lah. Iya. Iya. Dari pagi sampai malam. Iya, jadi kalau pelayan catering itu mulai jam 6 pagi itu sudah harus standby di kantor. Di 6 kantor pagi lah. itu sudah standby di Iya, kantor. jadi setengah 6 habis sholat subuh itu kadang berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor. Iya, Luar untuk biasa ya. siapin makanan-makanan. Untuk siapin terus makanan. habis itu ya naik dalam mobil box. Kebayang nggak mobil box saya ada di dalamnya Iya. bersama makanan, bau makanan kan? Nggak lapar Bang dalam? Lapar sih, dikasih sarapan sih Oh, sama, sarapan dulu. sama bosnya. Oh, Iya. kirain dalam bus Nah, makan. tapi enggak ya? yang paling menantang itu waktu puasa. Puasa, Kita kan wah. puasa, Bener, terus bener. bau makanan kan? Hmm, Luar iya, iya, biasa iya. tantangannya di situ. Jangan sampai nyium bau. Kok ini enak banget. Iya, Langsung- mau banyak orang yang bilang apa? Mungkin makro tapi mau diapa lagi? Iya. Kita kan kerja. Kerja, Niat, bener-bener. niat kita tidak sengaja kan untuk Betul, betul. mencium makanan itu. Iya. Nah, pulang dari catering itu saya lanjut ngajar, ngajar. Lanjut ngajar ya. Iya, dan setelah ngajar malam ya baru istirahat. Nah, kadang Ngajar privat itu Bang, ngajar privat. ngajar privat. Iya, Nah, iya. jadi nanti selang-selang waktu aja misalnya nih setelah menyiapin makanan di acara Iya. ini kan acara pelanggan Mhm. itu saya main handphone Main untuk handphone. promosi MSI itu di awal. Promosi MSI Iya, di MSI awal. di awal. Iya. Nah, ini saya pernah dengar nih Bang. Nah, saya kupas lagi nih. Pokoknya teman-teman yang nggak pernah tahu ini, saya akan kupas. Awal mula Bang Tahir jalankan MSI itu menggunakan handphone apa kira-kira? Banyak nih orang member-member sekarang Bang. Kadang aneh-aneh juga ya. Kadang lucu juga. Nggak punya HP bagus nih Bang. Nggak bisa promosi nih Bang. Gara-gara HP-nya HP biasa Bang. Kira-kira dulu Bang Tahir waktu pertama jalankan MSI itu pakai HP apa coba? Waktu itu alhamdulillah saya punya BlackBerry, BlackBerry. Apollo, jadi bukan BlackBerry yang biasa ya. BlackBerry Apollo. Iya, Apollo. Yang masih zaman itu ngetren ya. Ya ngetren, lumayan ngetren. Pada Jadi- zaman itu ngetren katanya. Jadi jangan salah ya, walaupun saya tidak punya uang, Iya. tapi saya tidak mau patah Patah semangat. semangat. Iya. Pokoknya apa yang saya inginkan, Iya. saya berusaha. Berusaha. Iya, nabung-nabung akhirnya bisa beli handphone Beli sesuai handphone. dengan ini karena kan kerja keras kita butuh juga apresiasi atau butuh Apresiasi, juga benar-benar. ngibur diri nih supaya kita lebih senang atau lebih semangat untuk bekerja. Benar, Ya, benar, lebih benar. giat. Jadi tapi namanya BlackBerry ya, itu pun BlackBerry. walaupun saya belinya bekas ya. Bekas, Nah, ya. ternyata baterainya sudah jebol jadi kembung. Jadi Oh. saya ikat karet itu Bang Baterainya Farul. ini kembung ya. Iya, saya ikat karet supaya bisa Kalau kembung itu biasanya tuh gampang lobet kalau nggak salah. lobet dan itu harus dicas. Dicas terus. Iya, 5 nah, menit oke, lepas. menarik nih. Kalau 5 menit lepas dari casnya mati total. Mati total. Nah, jadi untuk kerjakan MSI kemarin MSI? itu di sela-sela ini kalau waktu jadi pelayan catering pasti saya cari colokan. Cari colokan Iya. untuk ngecas. Iya, HP pasti saya itu. nongkrong situ promosi. Kalau nggak dicas pasti mati. Mati. Nah, itu teman-teman. Ah. HP biasa dulu pakai BlackBerry yang punya kesederhanaan. Jadi teman-teman semua intinya apapun itu semua pasti butuh proses. Nah, sampai akhirnya mungkin Bang Tahir sudah dapat penghasilan di MSI dari HP itu. Iya, betul. HP itu ya kurang lebih hampir 100 juta. HP BlackBerry itu. Iya, menghasilkan HP 100 BlackBerry juta. yang kalau dicabut Matnya, casnya itu mati. iya. Itu sudah ngasilin 100 juta nih. 100 juta. Mantap, Bang. Alhamdulillah. Sampai di situ udah mungkin mau ngupgrade apa ya? Ngupgrade handphone baru. Iya dong, pastinya beli Nah, handphone baru supaya ini pun bukan gaya-gayaan untuk Promosi. lebih lancar lagi. Lancarkan promosi bisnis. Iya, dari BlackBerry di situ baru-baru ada namanya apa namanya? Android. Android. Waktu itu saya beli Androidnya nggak usah sebut merek. Iya, nggak usah. Intinya tidak terkenal mereknya. Ya, merek. Tapi yang penting bisa dipakai lah. Yang penting bisa dipakai. Seperti itu. Android yang penting bisa dipakai. Ingat, Iya. bukan merek tapi Android bisa dipakai. Pakai. Nah, oke, lanjut, Bang. Nah, setelah ngajar juga kan, kadang main handphone, promosi Iya. MSI, sampai akhirnya bulan pertama saya cuman gunakan waktu-waktu luang seperti itu, Bang Farul. Mhm. Wih,
Bulan pertama di MSI saya dapat 4 juta loh. Bulan pertama Dapat 4 juta. 4 juta itu cuma lewat handphone aja? Lewat handphone. Nggak pernah ketemu Nggak sama pernah. Lewat handphone aja bang? Iya, lewat Wih, handphone. mantap. Itu pun sudah mengalahkan 2 gaji saya di pekerjaan yang 2 ini. Bener. Kalau di pelayan catering itu kadang 500 sampai 800 ribu per bulan. 500 Kalau sampai 800 ribu per bulan. per bulan. Itu di pelayan catering. Pelayan catering. Kalau ngajar itu 800 ribu per bulan. 800 ribu per bulan. Iya. Nah, di MSI bulan pertama nih, Bulan itu pertama. pun selain sela-sela waktu, itu pun masih bisa dikata masih coba-coba sih. Masih coba-coba. Iya, masih coba-coba. Sudah dapat 4 juta. Nah, makanya di situ saya berpikir, ini aja belum fokus. Bagaimana ya kalau saya sudah fokus betul-betul MSI? Makanya saya satu persatu resign. Resign. Iya. Tinggalkan semua. Iya, awalnya sih saya berhenti jadi pelayan catering. Catering dulu. Ah, Sampai akhirnya sampai fokus. berhenti juga ngajar. Ngajar. Kebetulan siswanya juga selesai kan. Ya. Nah, dan akhirnya sekarang sampai saat ini fokus satu aja. MSI. Satu aja. Ya, jadi ingat teman-teman, satu aja. Ah, Sama ini misalkan Anda punya istri, satu aja, nggak perlu tambah-tambah. Satu aja belum bisa ini maksimal ya. Oke, lanjut Bang. Iya. Ya, alasannya selain apa namanya tadi memilih MSI, alasan memilih MSI itu mungkin tadi karena apa tadi tutup poin nggak ada. Iya. Ya, terus apalagi? Sambil minum ya bang? Ya silakan, santai aja. Terus tidak ada tutup poin, tidak ada target, nggak ada level. Terus HP berjuang Bang Tahir itu makanya HP biasa aja, HP jadul katanya. BlackBerry pada saat itu yang handphonenya kalau mau dipakai ya harus colokin cas. Oke teman-teman, artinya apa? Intinya berasal dari kemauan dulu. Yang penting mau berusaha, mau berjuang, ya pasti Tuhan akan memberikan kita jalan yang mungkin Betul, lebih lancar ke depan. Oke. Kita lanjut Bang ya, lebih menarik pembahasan kali ini. Selanjutnya kita bahas mengenai sekarang Bang Tahir sudah posisi apa di bisnis PT MSI ini? Nah, kalau sekarang sih setelah berjuang beberapa tahun, alhamdulillah saya sudah berada di posisi puncak. Puncak yang Ya. paling tinggi ya? Ya, di yang paling MSI. tinggi. Namanya tuh posisi Royal Crown. Royal Crown seperti di Selempang ini, Bang. Iya. Nah, Royal Crown. Nah, Royal Crown itu prestasi tertinggi di bisnis PT MSI atau meraih reward ya, Bang ya? Iya, reward. Reward kurang lebih berapa, Bang? Kalau di posisi Royal Crown itu paling minimal kalau Royal Crown itu berarti sudah peraih mobil mewah ya, senilai 400 juta. Oh, sudah peraih mobil mewah. Mobil Pajero, Bang ya? Iya, Pajero. 400 juta. Cuma-cuma dari MSI real. Masuk rekening, Bang? Iya, masuk lah. Uangnya bisa dipakai beli mobil, bisa, Bang? Bisa. Alhamdulillah. Jadi sudah. kalau reward MS itu nggak berupa duit Bang ya? Ya enggak berupa duit. Jadi misalkan dapat Avanza nih. Enggak berupa barang tapi berupa Oh duit. iya benar-benar. Nah, Nggak kayak berupa gitu. barang tapi berupa duit. Ah. Kalau misalkan dapat misalkan 2 mobil, ya bikin showroom mobil di rumah. Tapi kalau di MSI itu dapat duit Bang ya? Iya, Jadi Avanza apa namanya? Kan tahapan reward di MSI itu yang pertama itu ada leader ya. Iya. Itu dapat handphone, yang kedua ada Emerald itu dapat laptop 5 juta, terus ada Diamond itu dapat motor senilai 15 juta, terus ada Avanza senilai 150 juta dan Pajero. Nah, titik yang paling tertinggi sekarang beliau sudah berada di posisi yang paling tinggi. Nah, sekarang kayak gini Bang Tahir. Iya. Kan tadi bicara masalah posisi. Kadang-kadang nih Bang, kalau misalkan orang yang tadinya dari bisa dikata ya Bang ya, dari nol nih Bang ya. Dari nggak punya apa-apa ya sampai akhirnya punya apa-apa. Biasanya itu sering terjadi kayak gini Bang. Dia udah punya duit tapi gaya hidup mulai berubah, mungkin gimana ya? Mungkin lebih kayak derajat udah tinggi sampai akhirnya gitu. menyombongkan diri biasanya itu Bang. Nah, coba nih Bang, gimana Bang? Melawan yang namanya nafsu duit nih Bang. Kalau saya sih kalau untuk apresiasi diri Apresiasi ya Bang diri. Faruk, itu sebenarnya sah-sah aja. Iya, Tapi kalau untuk pamer, pamer saya kira itu sudah berlebihan. berlebihan. Takutnya nanti bukan Dikirain- takutnya sih. Ini kan titipan nih dari Betul, Allah. betul. Allah satu kali ngambil ya habis, bisa Habis. jadi habis. Jadi bagi saya ya Iya. di posisi sekarang ini, ya mungkin kalau kita ketemu di luar mungkin biasa-biasa Biasa aja. Nah, ini sosok Bang Tahir yang saya Iya. kenal itu benar-benar
Orangnya sederhana banget nih. Sampai di belanja, apa namanya? Sampai beberapa kali mau belanja itu, kadang itu misalnya belanja handphone atau belanja apa gitu. Iya. Kadang itu penjualnya cuekin saya. Iya. Iya, dikiranya nggak mampu. Saking nggak percaya. Dikiranya nggak mampu beli. Nah, pernah waktu itu saya mau beli handphone. Iya, iya. Itu yang sebelah itu dilayani terus. Saya nih bertanya, bahkan kadang dijawab, kadang tidak. Iya, iya. Iya. Tapi Gara-gara mungkin lihat penampilan mungkin. Iya, penampilan. Belum tahu dia dompetnya tebel nih Bang Tahir. Wah, kaca juga dia. Terus yang satu dilayani, terus Iya. yang satu nggak jadi beli. Iya. Tahu nggak saya? Iya. Nggak banyak nanya, langsung beli 2. Ingat teman-teman, jangan lihat dari Iya. luarnya aja, jangan lihat dari covernya aja, tapi lihat dari dalamnya. Tapi saya belinya karena memang butuh. Beli karena butuh. Oke. Untuk kelancaran bisnis. Jadi kalau untuk apa ya? Bagaimana cara membuat diri kita lebih apa ya? Kadang kayak gini Bang Tahir. Saya sering dengar istilah kayak gini. Semakin tinggi pohon maka semakin gampang guncangan angin. Nah, gimana nih proses suka dukanya nih di saat sudah kan tadi sudah posisi proses waktu masa-masa sulit-sulit nih Bang. Nah, sekarang ini kita bahas masa-masa di mana Bang Tahir udah dapat penghasilan gede nih setiap bulan nih. Bagaimana cara menahan kalau bisa dikata nafsu untuk ini ya, untuk beli apapun di luar sana, karena kalau bisa bicara dengan penghasilan ya udah apapun bisa dibeli Bang ya. Tapi Betul. nah sekarang kita bahas bagaimana menahan itu Bang. Gimana goncangan itu Bang? Apa yang dirasain Bang? Iya, jujur waktu pertama kali dapat bonus yang langsung banyak, waktu itu reward Avanza ya. Ya, reward Avanza. Itu 150 juta Bang ya? Iya, masuk di rekening itu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Iman goyah. Langsung 100 juta lebih itu kira-kira gimana? Langsung kaget ya, di Iya, saat mungkin kaget. di saat dengan latar belakang kemarin uang makan saja Susah, langsung ditabuk duit dari emisi ratusan juta. Iya, betul sekali. Imannya langsung goyang Bang. Iya, langsung goyah waktu itu. Akhirnya apa? Belanja ini itu. Tapi Seiring berjalannya waktu, iya, tapi alhamdulillah banyak banyak pelajaran itu. Itu juga termasuk proses sih. proses bener-bener. Yang akhirnya ketika punya uang banyak, kalau kita kayak gini, ternyata ini salah. Iya, benar. Iya, tapi kalau kita kayak gini, ternyata yang gini nih benar. Iya, yang sampai akhirnya yang tadinya wajar lah anak muda mikirin masih style naluri atau anak apa. muda, bener-bener. Itu belanja pakaian yang bermerek, sekali belanja itu langsung belasan jumlahnya. Bener-bener. Menarik nih teman-teman, menarik. Saya sempat nih temenin Bang Tahir waktu jajan baju kemarin itu di salah satu mall yang ada di Kota Makassar ya. Ini saya ini sama teman kemarin itu cuma beli 3-4 lembar. Ini Bang Tahir ini kayak orang kesurupan ya jajan baju. 13 lembar lah, 14 lembar. Luar biasa. Pokoknya sukses itu nggak bisa diatur. Bener nggak Bang ya? Orang sukses jangan diatur. Yang penting tetap berjuang, apresiasi diri. Jadi ketika dapat duit banyak ya alhamdulillah, apresiasi diri juga sangat perlu Bang ya. Beli handphone baru mungkin atau beli baju baru mungkin itu sangat penting. Jadi teman-teman jangan kerja terus. Jadi harus ada namanya reward buat diri sendiri ya. Iya. Ketika kita capai sebuah target dalam diri kita harus berikan kita namanya reward, apresiasi seperti itu. Dan gini Bang Farul, Bang Farul pasti nggak tahu isi hati saya waktu saya belanja baju itu. Iya. Apa sih? Nah ini saya pun yang bisa dikata sering sama Bang Tahir nih. Ini katanya ada isi hati pada saat itu. Kira-kira apa nih Bang? Okay. Nah jadi waktu saya belanja baju yang lumayan bukan lumayan sih, bermerek dan lumayan harganya. Saya beli langsung banyak. Kenapa? Pertama, baju-baju seperti itu sebenarnya dari dulu saya sudah pernah lihat, cuman dan nelan ludah. Saya CLBK ya, cuma lihat beli kagak. Iya, beli kagak. Soalnya kan mikir pastinya lebih baik untuk makan daripada beli mahal-mahal kan. Sampai akhirnya waktu itu ya dalam hati saya, saya mau beli banyak deh. Pokoknya apapun yang saya suka ambil aja. Ya karena momen balas dendam, memberikan kesempatan diri saya untuk membeli apa yang tidak bisa saya beli kemarin. Benar sekali. Teman-teman, ini pembelajaran buat kita juga. Kemarin bolehlah kita nggak bisa beli pada saat kita punya duit ya beli aja, nggak apa-apa, apresiasi diri. Tapi itu sekali-kali aja ya, untuk menghibur diri. Soalnya kenapa? Tetap kita harus melihat kalau kita belanja, pelajaran yang saya dapat nih setelah di posisi sekarang
itu belanja sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Iya, jangan keinginan. Kalau keinginan berapapun uang Anda itu pasti bakalan habis. Ingat teman-teman. Iya, dan itu bunuh diri secara perlahan namanya. Jangan beli sesuai dengan kemauan, keinginan. Iya. Tapi belilah sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi ingat teman-teman, beli sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Anda punya uang, beli handphone, kebutuhan untuk memperlancar bisnis, ya beli, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat, seperti itu. Oke. Iya. Sangat menarik Bang Tahir. Ketika udah punya duit, teman-teman ingat, life is choice, hidup adalah pilihan. Jadi Bang Tahir memilih untuk menjalankan bis MSI dan fokus ya dengan latar belakang mantan pelayan catering dan bisa fokus jalankan MSI. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, seorang Bang Tahir dengan posisi sekarang itu bisa mendapatkan penghasilan. Ya, kita bicara masalah penghasilan nih Bang. Ini teman-teman ingat ya, di sini bukan konten untuk pamer-pamer, enggak ya. Ini bukan konten untuk ria, enggak. Jadi kita bicara masalah proses yang beliau rasakan dan sudah berapa yang didapatkan selama kurang lebih 5 tahun berproses. Kita nggak usah cerita nominal per bulan, udah pasti gede teman-teman. Kita bicara saja selama berproses di MSI udah berapa Bang yang didapatkan. Iya. Alhamdulillah ya. Ya betul sekali, ini bukan pamer, cuman sebagai bukti kalau orang yang tidak punya apa-apa saja bisa bisa berhasil di MSI. From zero to hero. Wow. Iya. Ini bukan lagi from zero, from minus. Soalnya saya berawal dari minus. Bang Farul. Iya. Bukan minus mata Bang ya? Bukan. Bukan minus keuangan. Minus keuangan. Hutang banyak. Iya, hutang banyak. Iya. Dan alhamdulillah kurang lebih 5 tahun ya sesuai angka 5-nya itu. Kurang lebih juga 5 Nah, ini teman-teman yang masih bertanya-tanya seorang Bang Tahir. Selama 5 tahun berproses, katanya sudah mendapatkan penghasilan kurang lebih 5 Nah, tahulah sendiri teman-teman itu apa ya, bukan ember ya, tapi ya titik. Oke. Jadi ingat teman-teman, sekali lagi saya tekankan, ini bukan konten untuk ria atau pamer dan lain-lain, tidak, tapi di sini kita membuktikan bahwasanya seorang Bang Tahir dengan latar belakang mantan pelayan catering bersungguh-sungguh menjalankan bisnis ini bisa membuktikan bahwa bisnis ini real membayar Anda. Dengan konten saya kemarin, kendaraan tepat, nah inilah kendaraan yang tepat. Seorang bisa dikata dalam keadaan minus ya, keluarga sederhana bisa sukses di bisnis ini. Oke, kita lanjut. Sekarang Bang Tahir di usia 5 tahun di MSI itu apa saja yang sudah dicapai? Apa yang sudah didapatkan selama di MSI? Mungkin sudah beli inilah, sudah begini inilah, dan sudah kemana-mana aja nih Bang Tahir nih. Masih teman-teman ingat, dengarkan yang Bang Tahir ceritakan biar bisa menjadi motivasi buat Anda, bisa menjadi kekuatan untuk Anda bisa berjuang bahwasanya bisnis ini MSI bisnis real. Ingat, bisnis real, no tipu-tipu. Oke Bang, lanjut Bang. Ya, dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Hal yang kecil dulu. Contoh pakaian nih. Pakaian. Nanti di MSI baru saya kenal yang namanya branded. Branded. Itu pun Bang Farul yang ngajak, yang kasih kenal salah satu branded yang lumayan ya. Di Makassar, bukan lagi di Makassar, pokoknya lumayan. Di mana aja kalau ketemu toko belanja. Iya. Sampai akhirnya sudah punya juga pakaian yang bermerek internasional. Bermerek internasional. Bahkan sudah ada berapa ya? Sudah ada 3 pakaian itu yang artis pakai. Pakaiannya artis pakai. Ya. 6 sekarang. 6 pakaian yang artis di luar sana punya juga. Iya, 2 jas, ada juga jaket 2, sisanya pakaian biasa. Dan itu artis juga punya. Artis juga pakai. Nah, artis dan pakai. Memang harganya ya, harganya ya, kalau tahu lah teman-teman, kalau artis pakai ya pasti otomatis duitnya pasti gede, mahal ya. Tapi ya ingat, lagi-lagi bicara masalah apresiasi diri. Iya. Bang Tahir kemarin sempat dengar katanya sempat belanja di mana ya, itu di Eropa ya kemarin, berapa juta itu sih. Coba sedikit cerita dari MSI sudah dapat apa yang sudah dicapai ya, selain tadi itu dari baju yang pertama, mungkin apa lagi Bang Tahir? Terus handphone. Itu pun handphone awalnya sih untuk kelancaran aja, sesuai kebutuhan kan, kelancaran bisnis. Tapi sampai akhirnya ternyata beli bermerek pun itu untuk kelancaran di posisi sekarang. Soalnya kan
kita ndak munafik ya. Benar. Bang. Orang ketika kita prospek untuk gabung di bisnis kita, dia pasti melihat apa yang kita punya. Apa yang kita punya. Ya, sampai akhirnya saya beli satu merek handphone yang ya di kampung aja itu belum ada yang pakai. Di kampung belum Iya, ada yang di pakai. kampung belum ada yang pakai. HP apa itu Bang? Handphone apa itu Bang? iPhone 11 Pro Max. iPhone Iya. 11 Pro Max. Yang terkenal 3 mata itu. Yang lagi heboh nih. Yang ini nih. Nah, ini nih, Bang. Nih yang dipakai. Jujur nih, Bang Barul, ini di kampung saya ini belum ada yang pakai. Belum ada. Bukan hanya di kampung, di kotanya aja itu belum ada counter yang jual handphone kayak gini. Kemarin waktu saya beli ya. Walaupun ada ya mungkin KW-nya. KW ya. Nah, ingat kemarin Bang Tahir itu pakai. Makanya tadi aku nih pegang-pegang biar bisa nanti juga beli ya, amin ya. Nah, ini setara dengan 2 motor bebek nih. Nah, satu handphone setara dengan 2 motor bebek. Soalnya saya beli RAM-nya yang paling tinggi. RAM yang paling tinggi. Nah, ini pun bukan untuk gaya-gayaan ya. Ini untuk tuntutan profesi. Untuk tuntutan profesi. Ingat teman-teman, jadi beli sesuatu dengan kebutuhan jangan kemauan. Iya, ya, betul. ini kebutuhan tuntutan profesi. Oke. Sangat menarik teman-teman, yang dimana Bang Tahir kemarin pakai handphonenya handphone jadul BlackBerry. Itu pun kalau misalkan dicabut casnya itu pasti HP-nya mati. Ingat. Iya, betul. Jadi semua adalah proses. Sampai akhirnya Bang Tahir bisa beli handphone dengan apa ya? Harga bisa dikata dengan senilai 2 motor bebek di orang sana. Oke, sangat menarik teman-teman. Semakin lama semakin mantap perbincangan kita malam ini. Oke, Bang Tahir. Tadi mau kita dilanjut bicara nih? boleh dilanjut. Oke, ya. lanjut. Terus kita pindah ke kendaraan ya. Kendaraan Nah, ya. awalnya saya berjuang di MSI itu pinjam kendaraan kakak. Kendaraan kakak. Iya. Sebenarnya sih awalnya kupikir saya dikasih. Iya. Ternyata dikasih pinjam. Waktu di Makassar itu. Iya, waktu ke Makassar. Ternyata dikasih pinjam dan Heeh. disuruh beli. Itu pun lumayan bisa dikata motor buntut lah. Tapi alhamdulillah yang penting bisa dipakai dulu kan. Ya, untuk berjuang pada saat Iya, itu. untuk berjuang. Sampai akhirnya beberapa bulan saya di MSI saya bisa beli motor baru. Beberapa bulan. Iya, beberapa bulan. Beberapa bulan Iya. udah bisa beli motor. Mantap ini bisnis. Keren banget teman-teman. Oke, lanjut Bang. Selain Terus itu. setelah itu alhamdulillah sekarang disarankan beli mobil. Tapi saya apa istilahnya? Seorang Tahir gitu. Tahir ya. Punya mobil. Gimana ya? Belum nyangka. Belum sampai pemikiran sana Ya, seorang bener-bener. Tahir punya mobil. Seorang Tahir yang berasal Seorang dari Tahir kampung. yang susah makan. Punya Punya mobil. mobil, wah, Pikiran saya aja belum sampai, Ya, makanya saya nggak bener. beli mobil. Cuman saya lihat, saya hitung-hitung, kayaknya udah bisa nih beli mobil. Iya. Saya belum capai reward mobil nih di Pada MSI. saat belum capai di reward MSI apa mobil ya? Iya, saya masih reward motor. Motor. Nah, tapi Pada saat alhamdulillah setelah disarankan seperti itu saya hitung-hitung, kayaknya saya sudah bisa nih beli mobil. Alhamdulillah kebeli. Hanya dalam waktu pengumpulan dana itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Sudah bisa Pengumpulan kumpulkan dana uang untuk beli mobil. kumpulkan untuk beli mobil pada saat Iya. itu. Ingat teman-teman, jadi reward itu tidak berpengaruh usia kita harus beli pada saat reward mobil baru bisa beli mobil, enggak, tapi Iya. walaupun posisinya diamond, peraih motor itu sudah bisa beli mobil. Yang penting kalau manajemen keuangannya iya, bagus. Oke, teman-teman, itu sebagai tips juga buat Anda dan pribadi juga buat saya. Oke, lanjut. Terus disarankan lagi kan beli yang beraset-aset, contohnya tanah dan lain-lain. Oh, iya. Melalui hasil MSI sudah beli dua tanah. 2 tanah. 2 petak tanah, lumayan petak tanah. ukuran 10 kali 20 meter. Itu tempatnya di mana? Makassar atau di kampung? atau di mana? Kalau itu kebetulan di Kalimantan, karena kebetulan yang sarankan adalah kakak yang tinggal di sana. di Kalimantan. Ada Iya. aset. Oke, teman-teman, ini Ada sebagai aset. pembelajaran juga buat kita ya, ketika Iya. punya duit, punya keuangan itu jangan dibelanjain yang salah-salah, tapi usahakan teman-teman ada aset. Betul. Contoh seperti tanah-tanah nggak bakal pernah turun harganya, bakal Naik terus. Sama rumah Iya. nih teman-teman, rumah kalau beli rumah itu harganya akan naik terus. Tuh mantap banget nih, ini Iya. tips dari Bang Tahir. Oke, lanjut Bang. Kalau rumah alhamdulillah baru saja beli bulan lalu. Baru-baru rumah baru-baru beli. Nanti teman-teman kita grebek rumah Iya. Bang Tahir. Dan nanti kalau sudah jadi ya. Ya, kalau udah jadi. Ini Iya. lagi di proses pembangunan Bang ya. Pembangunan. Jadi nanti kalau udah jadi teman-teman siap-siap kita grebek rumah Bang Tahir. Jangan lupa kalau Makassar itu ciri khas dari rumah Bang Tahir itu ada namanya makanan bebek paleko. Amin. Itu mantap banget nih teman-teman. Kalau ke Makassar wajib chat Bang Tahir, suruh buatin keluarganya buat itu. Mantap banget tuh teman-teman. Saya saja kalau makan itu
Nambah kadang 3 sampai 4 kali sampai perut itu wah luar biasa. Oke. Lanjut Bang Tahir. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya materi atau benda, yang paling luar biasa di MSI karena bisa mewujudkan impian-impian kita, misalnya mau keluar daerah atau keluar negeri. Keluar daerah, luar kota, dan luar negeri. Ya. Kebayang nggak Pak Rul, saya aslinya kalau orang Jawa bilang wong deso ya. Wong deso. Aslinya dari kampung loh. Dari kampung. Tapi bisa menginjakan kaki ke luar negeri. Luar negeri. Itu saya pikir itu sudah hal yang luar biasa karena Bener. banyak orang tinggal di kota, banyak orang yang punya penghasilan tapi belum tentu bisa keluar negeri. Iya, benar. Nah, kalau ini udah dikasih duit, dikasih lagi jalan-jalan. Dan itu gratis. Jadi gratis dari MSI. gratis. Wow. Beda dengan bonus. Jadi bonus ya dipakai jajan di sana. Dapat jalan-jalan gratis. Dapat juga duit dari MSI. Dapat juga duit. Wih, mantap banget. Belum lagi kalau kita dikasih uang jajan dari tim leader. Dari tim leader dapat jalan-jalan gratis, dapat duit dari bisnis MSI, dapat lagi uang jajan dari leader. Iya, betul. Dan di MSI itu kita nggak sukses sendiri Bang Farul. Oh, di MSI nggak sukses sendiri. Alhamdulillah sudah 17 kali keluar negeri. 17 kali? Nah, ini menarik. Setiap kali keluar negeri saya nggak pernah sendiri, pasti saya bawa tim saya. Wah benar. Iya, jadi nggak sukses sendiri. Justru kalau saya berangkat sendiri saya batalkan Bang Farul. Batalkan, gara-gara? Iya. Karena saya tidak mau sukses sendiri. Iya, karena kalau saya berangkat sendiri itu kesannya wah cuman leadernya aja yang sukses. Iya, saya nggak mau seperti itu, nanti saya batalkan. Nah oke Bang, dari 17 negara yang telah dikunjungi, yang pertama, negara yang paling pertama apa aja Bang? Negara paling pertama langsung 2 kemarin, Malaysia dan Singapura. Oke, mantap teman-temannya, Malaysia dan Singapura. Yang gambar apa ya itu? Singa. Moncong singa ya apa ya? Iya, singa yang lagi keluarin semburan air dari mulutnya. Dari mulutnya. Oke, itu yang pertama. Singapura dan Malaysia. Oke, Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, ini sudah 2 negara nih Bang. Langsung aja percepat ya. Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang kan kemarin bareng Bang Pak. Oh iya benar. Di Jepang kemarin alhamdulillah tim kita yang paling banyak nih. Tim kita paling banyak Iya. Kemudian sebenarnya sih Korea justru juara 1 kemarin. Korea baper nih Korea. Iya, tapi ya ada masalah visa, nggak lolos visanya makanya nggak jadi berangkat. Tapi alhamdulillah tim saya yang lolos 2 orang itu tetap berangkat. Alasan visanya sih karena katanya masih terlalu muda. Nah ini kan teman-teman. Nah Bang ini pada saat itu udah lolos nih top nomor 1 malah nih Bang. Iya, nomor 1. Nomor 1 juara top sponsor dari MSI yang Korea. Tapi gara-gara mukanya mungkin masih baby face banget, orang nggak percaya kalau usianya udah tua. Sampai akhirnya nggak lolos katanya. Jangan salah, pakai produk MSI kan bikin awet muda. Bikin awet muda mantap. Nah, itu salah satu tips dari Bang Tahir. Nah, semakin usia tinggi, semakin bertambah usia biasanya kan wajah kan makin tua nih Bang. Iya, betul. Tapi kalau di MSI makin tua, makin ganteng. Kenapa? Karena produk terus masuk. Mantap ya? Iya. Nah, oke. Karena kita juga happy kerjanya. Enggak di bawah tekanan. Iya, bener. Iya, pokoknya kita di sini bebas ruang dan waktu. Enggak harus ngantor, enggak harus pergi-pagi pulang petang. Jadi bebas. Pagi pulang petang. Iya, bebas. Kita yang tentukan. Enggak ada bos yang marah. Enggak ada yang marah. Bos yang larang-larang. Enggak ada. Enggak ada bos yang mengatur-mengatur. Enggak ada. Mantap coy. Jadi enjoy. Seperti itu. Pantes Bang Tahir ini mukanya nggak pernah berubah, baby face terus. Amin. Jadi mukanya lebih muda daripada saya. Padahal yang lebih muda saya loh teman-teman. Ya kalau usia memang Bang Tahir lebih tua, tapi kalau muka ya mungkin agak tua saya. Itu bercanda. Oke Bang, lanjut. Negara apa saja? Cina. Cina. Iya, Cina. Jangan-jangan tapi sebelum ada corona ya. Hampir nggak ambil hampir diisolasi. Isolasi bening atau hitam Bang? Isolasi apa aja? Oh iya, kan jangan sampai orang sukses jangan lihat. Oh iya benar-benar. Jangan lihat mantap. Iya. Ya lanjut aja ya. China ya. China, kemudian ke Turki. Kita mengarah ke Eropa lagi Eropa, Turki. Banget, kemudian Belgia. Saya potong sedikit Bang. Pernah nggak kebayang waktu jalanin MSI bisa nggak ini saya ke Eropa? Pernah nggak kebayang kayak gitu? Nggak ada sama sekali. Yang pertama kali saya mau fokus MSI cuma mau ke Bali. Mau ke Bali? Iya, soalnya banyak banget orang yang sudah banyak saya dengar. Bali. Orang banyak bule di sana dan lain-lain kan. Iya, benar. Akhirnya bisa ketemu bulenya langsung di negaranya sendiri. Ngapain ke Bali? Iya benar. Ngapain ke Bali? Sekarang mau udah bosan ke Bali. Ya udah berkali-kali kita kalau ke Bali teman-teman. Pokoknya dari yang tidak pernah bermimpi akhirnya
sekarang jadi kenyataan yang tidak pernah terpikirkan, akhirnya bisa jadi kenyataan itu dari Iya, MSI. betul. Pokoknya semangat terus aja teman-teman, selalu fokus, tetap optimis kalau sukses itu adalah milik kita semua. Oke, lanjut. Betul. Negara apa lagi bang? Belgia, Belgia, wih. Swiss. Swiss. Swiss itu di sana kebetulan ke ini apa namanya? Ke Luzern dengan Titlis. Luzern. Luzern. Ya Luzern. Masih kurang keluar negeri, harus keluar negeri. Oh iya, Ya. karena belum keluar negeri belum bisa ngucapin. Luzern. Kemudian ada Titlis, dan di Titlis ini ada salju abadi. Salju abadi. Wah, Iya. itu yang keren banget tuh fotonya bang. Kena Nanti matahari, kirim. tapi saljunya nggak mencair. Salju Iya. abadi. Iya, Kena biasanya kan misalnya es batu atau Iya, salju iya. dari kulkas didiamin aja nggak kena matahari mencair. Bener, ya. Ini saljunya kena matahari nggak mencair. Kok bisa? Nggak tahu juga. Wih. Namanya salju abadi. Salju abadi. Pokoknya dunia itu luas, jangan di Indonesia terus. Jangan di Indonesia terus. Jangan di Makassar terus. Nah, teman-teman ini tips dari Bang Tair. Iya, itu yang saya pikir terus Dunia akhirnya bisa ke luas, sana. jangan cuma di Indonesia terus. Iya. Masa liburnya di kampung terus? Betul. Ya ingat, di luar sana banyak tempat yang luar biasa. Pokoknya jalankan dengan serius, tapi usahakan jangan sekarang berangkat ke luar negeri. Hati-hati, corona. Oke, Iya. lanjut bang. Negara apa lagi bang? Kemudian ke Belanda, kincir angin. Belanda. Iya. Kincir angin. Biasanya cuma lihat di kincir di Sidrap atau Jeneponto kan. Oh, Iya. kincir. Kalau di Makassar itu ada di Sidrap dan Ada di Jeneponto. Sidrap. Yang kincir angin itu teman-teman ya. Oke, Kincir. lanjut bang. Tapi alhamdulillah bisa lihat kincir yang tadinya cuma lihat di Monopoly. Monopoli, Saya ya. suka main Monopoly ya waktu kecil. Yang ya. permain kecil waktu Iya, masih yang kecil. ini dadu kan. Oh, iya, ada iya, iya. uang-uang. Seperti itu. Setelah itu ke Paris. Paris Nah, ke Paris inilah yang bikin yang baper. iya, yang sebelumnya saya suka foto di mana ada gambar Menara Eiffel, saya foto di situ. Iya, bener-bener. Terkadang saya diketawain. Gara-gara Ngapain foto-foto di situ? Mimpi kali ya. Iya, mimpi. Kayak gitu. Ya sampai pokoknya banyak lah teman yang Betul. nggak percaya. Mana mungkin bisnis online seperti itu bisa ke luar negeri sampai ke Paris. Iya. Paris itu favoritku. Saya ini harus nabung banyak. Kerjanya Bener-bener. harus yang inilah kerja harus tinggi. Iya, masa bisnis online bisa, tapi Bisa. alhamdulillah enggak perlu waktu lama loh bisa Bener. ke sana Paris. Dan yang paling saya syukuri negara yang terakhir. Negara yang terakhir. Iya, alhamdulillah Yang paling sudah 3 menarik. kali. Itu Negara yang kita break dulu bang. Negara yang paling menarik kali ini. Di luar sana banyak anak-anak muda yang berjuang. Mungkin tujuannya nggak sampai seperti Bang Tahir ya. Mungkin untuk nyenangin diri aja. Ya mungkin nyari duit untuk happy aja di luar sana. Tapi untuk negara kali ini itu adalah negara yang dimana hampir mayoritas Islam ya, semua Islam itu bercita-cita untuk berangkat ke sana. Dan biasanya kalau kita lihat dengan nominal itu agak mahal ya. Nah, kalau kita bisa lihat dengan latar belakang beliau, Bang Tahir kemarin itu cuma pelayan catering, gimana mau mimpi punya cita-cita berangkatkan ke tempat tersebut. Oke Bang, kita lanjut. Negara Iya. apa yang selanjutnya ini Bang? alhamdulillah negara yang kita mau kunjungi semua, khususnya kita yang umat Islam ya. Iya. Alhamdulillah bisa umroh. Umroh. Iya, alhamdulillah sudah 3 kali. Pertama itu bareng teman-teman, bareng tim dari juga. MSI? Iya, teman-teman MSI lah. Dan Iya. itu semua berangkatnya gratis. Nggak ada biaya, Nggak ada biaya. Justru kami dikasih uang jajan. Berangkat gratis dapat uang Dapat jajan, uang coy, jajan. dari MSI keren Iya. banget. Kalian harus ikut, oke? Yang Lanjut. kedua, alhamdulillah bisa bawa kedua orang tua pakai reward mobil. Kedua orang tua pakai Iya, pakai reward. bonus mobil. Reward mobil MSI. Iya. Yang diuangkan ya Bang ya? Iya. Diuangkan langsung daftar ibu sama bapak untuk Iya, Bapak. umroh. Nah, ceritanya gimana Bang? Waktu bawa perasaan ketika bawa orang tua gimana Bang? Itu di Nah, biasanya kalau bahas orang tua ini kadang Bang Tahir tuh meneteskan sedikit air suci atau air mata. Oke, lanjut Bang. Lanjut apanya? Lanjut ceritanya. Apa yang dirasakan ketika Bang Tahir bisa mencapai satu pencapaian yang luar biasa ketika membawa bapak dan ibu ke tempat yang luar biasa itu tanah suci. Kayak gimana perasaannya ketika Iya. Sebenarnya sih apa namanya? Masalah orang tua. Iya. Sebenarnya sudah lama sih sebenarnya ada impian Mimpi ya. mau berangkat ke orang tua karena kenapa? Kiri kanan tuh
bergantian berangkat kiri tetangga orang tua ya Tetangga di di kampung. Di kampung, iya Nah, benar-benar. kalau bukan yang sebelah kanan, Kanan, berangkat sebelah kiri lagi. sebelah kiri. Kanan kiri lagi. Iya. Yang di tengah kapan? Kapan? Iya. Iya, iya. Karena dan memang kiri kanan ya orang berada. Orang berada. Saya di tengah dan keluarga itu Sederhana. sederhana. Bisa dikatakan Kadang- juga kemarin sempat masih minus. Iya, dan kebayang nggak di situ saya saksikan orang tua bukan orang tua loh yang berangkat tapi senangnya kayak ke bawah gitu. Iya, benar-benar. Iya, apalagi kalau pulang itu waduh oleh-olehnya kan. Oleh-olehnya yang paling Oleh-olehnya. dirindukan itu kalau ke luar negeri. Iya, oleh-oleh. tapi sesekali orang tua tuh bilang kapan ya, kapan juga ya saya berangkat seperti itu. Benar. Iya, dan alhamdulillah melalui MSI, ini kalau bahasa orang tua, alhamdulillah melalui MSI ya. Jujur ini saya anak paling nakal di Anak yang keluarga. paling nakal. Oh iya, Anak bungsu. Bang Tahir ini adalah anak bungsu. Jadi Iya. buat teman-teman yang mungkin posisinya sekarang anak bungsu, kadang biasa dijudge di luar sana itu anak bungsu tuh paling cengeng, Pencengin nakal. nakal, paling Pernah manja. kabur dari rumah loh saya. Ya, kabur dari rumah. Ya. Iya, gara-gara ini mau makan ayam tapi orang tua belum mampu beli waktu itu. Nggak ada duit, Cuman kan orang saya nggak mau tahu waktu itu namanya anak nakal. Iya, kan. benar-benar. Siapa sangka anak nakalnya yang bisa berangkatkan umroh kedua orang kedua tua. orang tua. Nah, ingat. Dan tahu nggak di sana? Iya, iya. Pokoknya saya bawa orang tua ke sana. Ya nggak bisa berkata-kata lagi sih Iya. sebenarnya. Mama langsung sujud, langsung peluk. Di situ saya rasakan pelukan yang begitu hangat Sangat banget, tulus. sangat tulus dari seorang ibu kepada anaknya. Ya, benar-benar. Itu sangat tulus, luar biasa sekali. Saya hal yang paling luar biasa yang pernah saya rasakan itu membawa orang tua ke sana. Mau ke orang tua. Ya, dan bapak yang tadinya bapak kan orangnya pendiam ya. Pendiam ya, benar. Bisa dikata sabar banget. Sabar. Di sana senyum, Bahagia ya. bahagia, kayak orang sangat bersyukur begitu. Kayak mungkin masih bertanya-tanya, ini benar nggak ini saya di tanah suci? Mungkin kayak masih bertanya-tanya seperti itu. Iya, banget. Dan bapak dan kalau cara orang tua ya, Nggak apa-apa, kalau dulu aja bang. bapak dan mama di sana, saya lihat tersenyum itu tidak pernah saya lihat senyuman yang begitu tulus ya. Iya. Baru kali itu saya lihat senyuman bapak, senyuman mama seperti itu, tersenyum yang betul-betul lepas, betul-betul bahagia banget hidup di dunia itu. Pada saat di Iya, pada saat di Mekah itu tidak pernah bahkan mengalahkan segalanya lah. Saya kirimkan uang, Iya. saya persembahkan mobil untuk orang tua, saya perbaiki rumahnya. Itu memang tersenyum, tapi betul-betul di sana beda sekali senyumannya, pelukannya, dan sesering kali orang tua itu selalu bersyukur. Alhamdulillah, nggak nyangka. Bener. Iya, alhamdulillah. Ini yang paling saya syukuri di MSI dan MSI. betul-betul alasan saya berjuang sekarang karena saya mau apa yang saya rasakan memberangkatkan orang tua ke sana harus dirasakan oleh tim-tim saya juga. Tim saya. Iya, dan itu yang harus saya ini sekarang. Maaf ya. Bang Tahir mewek. Nah, jadi teman-teman, suatu inspirasi buat kita semua. Artinya apa? Sesuatu yang paling bahagia bukan cuman karena duit, teman-teman. Betul. Tapi kebahagiaan orang tua yang paling luar biasa ketika teman-teman yang tadinya bisa dikata anak nakal, suka bandel, suka pokoknya macam-macam lah. Orang bilang kalau anak bungsu itu nggak bagus ya. Tapi dengan kerja keras beliau akhirnya bisa membuktikan bahwasanya sukses itu bukan dilihat dari nominal aja, teman-teman. Tapi Bang Tahir bisa memberangkatkan kedua orang tua dengan hasil keringat sendiri dari bonus bisnis MSI. Artinya apa, teman-teman? Di sini poinnya sangat penting. Perjuangan kali ini, perjuangan kita bukan semata-mata karena diri kita, tapi masih ada bapak, masih ada ibu, kakak, dan saudara-saudara kita dan keluarga kita yang membutuhkan kita agar bisa membuat mereka tersenyum. Benar nggak kayak gitu? Iya, benar banget. Jadi bukan karena pribadi aja mau dapat duit, tidak, tapi ada keluarga di luar di rumah yang lagi nunggu kita sukses seperti itu. Nah, oke.
mungkin bincang-bincang kita makin lama makin luar biasa ya, makin menarik, dan sampai akhirnya Bang Tahir ini mewek ya. Makin digali sama Bang Tahir. Ya, pokoknya kalau saya ngobrol sama Bang Tahir ini nggak cukup sehari. Kalau 2 hari, 3 hari itu nggak cukup. Karena saya pernah sempat serumah sama Bang Tahir ya tetangga. Jadi hampir tiap hari kita nongkrong bareng. Nah sekarang mungkin nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti Bang Tahir bisa jawab. Nah untuk terakhir nih Bang, jangan terlalu panjang kita ngobrol, biar teman-teman di luar sana masih penasaran dengan Bang Tahir. Pokoknya yang masih penasaran dengan Bang Tahir, ayo ke Makassar. Kalau kalian bukan dari Makassar, ayo ke Makassar jalan-jalan. Tapi jangan dulu, sekarang lagi lockdown ya, belum bisa terbang kemana-mana. Jadi teman-teman, pokoknya hidup itu adalah pilihan. Kita tidak bisa tahu ke depan kita jadi apa. Bang Tahir yang kemarin selalu diremehkan sama orangnya bisa dikata teman-teman di luar sana, masa si Tahir bisa sukses? Benar nggak kayak gitu Bang? Ya benar. Bisa nggak sukses Bang Tahir? Nggak mungkin dia sukses. Kenapa? Karena orang lihat cuma latar belakangnya, kemarin pelayan catering. Dan ingat juga teman-teman, ini suatu penekanan buat Anda. Ijazah sarjana Anda tidak menjamin Anda bisa sukses. Ingat, Betul. Bang Tahir adalah sarjana pendidikan biologi. Ingat, tidak nyambung Bang Tahir jalankan bisnis jaringan tentang produk. Ingat, itu poinnya. Oke, terakhir buat Bang Tahir ya, karena sudah kita sita waktunya malam ini ya. Nanti kita grebek rumahnya kalau udah jadi istana dari Bang Tahir bonus MSI. Untuk terakhir, ini terkhusus untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua dan bisa menjadi kisah inspirasi buat Anda semua. Nah, terakhir untuk Bang Tahir, motivasi buat teman-teman jalankan bisnis MSI itu apa Bang Tahir? Yang paling ngena buat mereka lah, buat yang menyaksikan video ini. Motivasi untuk mereka dari Bang Tahir. Iya. Kalau dari saya sih, kalau Anda yakin dengan hasil yang Anda inginkan di MSI, Anda impikan di MSI, pertahankan keyakinan itu sampai impian itu tercapai. Sampai tercapai. Ya, saya ulangi ya. Pertahankan keyakinan Anda sampai mencapai hasil tersebut. Jadi contoh. Iya. Misal nih, saya yakin bisa sampai di titik Pajero, di titik Royal Crown. Pertahankan apapun, artinya apa? Ketika kita pertahankan, apapun rintangannya, itu kita pasti bakalan hadapi. Pasti lalui. Iya, pasti lalui. Dan ingat ya pesan saya, di MSI ini memang kita punya tim, kita punya plan, kita punya leader. Iya, dan tantangan di sini adalah masalah yang terjadi antara upline dengan leader. Leader, upline dan downline. Iya, itu tantangan sering yang terjadi ya di dunia multi level marketing. Iya. Orang hebat dikalahkan dengan orang konsisten. Orang hebat dikalahkan dengan orang yang konsisten. Iya, artinya apa? Banyak sekali orang hebat. Iya. Benar. Mungkin saja di tim kita banyak orang hebat. Tapi kalau dia tidak konsisten alias tidak bertahan, sudah, dia tidak ada apa-apanya. Tidak bakal sukses. Iya, tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, tapi mau mendengar saran, ya, akhirnya apa? Ketika mendengar saran, dia sedikit demi sedikit menjadi orang hebat. Iya, dan bertahan di MSI, itu bakalan pasti sampai di titik Royal Crown. Iya. Atau kalau saya singkat seperti ini, bukan seberapa hebat Anda yang membuat Anda sukses di MSI, tapi seberapa lama Anda bertahan di MSI. Iya, pokoknya bertahan selama mungkin kalau Anda mau sukses di MSI, seperti itu. Bukan berapa lama Anda bergabung di MSI. Bukan. Tapi seberapa lama Anda bertahan di bisnis ini. Jadi sukses itu teman-teman bukan dilihat dari berapa lama Anda bergabung, tapi dilihat dari berapa lama Anda berjuang dan Anda komitmen betul-betul bertahan. Iya. Seperti itu. Oke. Satu lagi yang paling penting. Iya. Saya selalu pasti saya bilang, sukses adalah hak semua orang. Hak semua orang. Jadi bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau berjuang, ya. Iya. Kenapa? Karena saya sudah buktikan betul-betul orang yang tidak punya apa-apa kemarin. Benar. Tidak punya apa-apa, harta benda tidak ada, bisa dikata tidak ada. Iya. Mungkin di luar sana orang banyak menyalahkan keluarga. Kenapa sih saya berasal dari keluarga miskin? Betul. Iya. Oke lah, orang tua saya bukan lagi keluarga sederhana, keluarga miskin memang. Iya, tapi apa sebenarnya orang tua saya kaya? Kaya karena punya asetnya adalah anaknya sendiri aset yang mau berjuang. Jadi apa? Mau membanggakan kedua orang tua, jadilah aset
buat orang tua, jadilah aset yang bisa berkembang, bisa bermanfaat. Seperti jadilah aset yang luar biasa. Jadilah untuk aset orang tua. yang luar biasa. Iya. Karena apa yang kita punya itu tidak ternilai dengan uang, Bang Tan ya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, terakhir nih buat Anda Iya. nih. Tips untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Tips jalankan MSI dengan apa ya? Bisa dikata untuk kondisi seperti sekarang Oh yang iya. work from home. Oh. Kerja di rumah aja. Nah, sekarang sebenarnya lucu nih Bang Tahir. Dulu itu kalau kita dengar bisnis seperti ini, kadang itu suka dibully, Bang. Iya, betul. MLM itu bisnis nggak jelas. Kerja online dan lain-lain itu nggak jelas, nggak dapat duit ikut online. Nah, sekarang itu kebalik semua. Yang tadinya nggak suka, akhirnya dipaksa suka. Kenapa? Iya, Karena betul. kerja dari rumah. Kira-kira menurut Bang Tahir, beruntung nggak kita sudah jalankan bisnis online sedari dulu? Sampai adanya ini kasus seperti ini, corona seperti ini. Oh iya, sangat beruntung. Iya, karena MSI dari dulu bisa dikerjakan di rumah. Online ya. Nah, kenyataan kan sekarang yang tadinya mungkin orang-orang yang bully, aduh Iya. ngapain sih MSI, mending kerja yang pasti-pasti aja. Benar. Coba lihat sekarang, yang mana sebenarnya kerjanya yang pasti. Iya. Kalau ada kondisi seperti ini, yang selalu kita dengar kata-kata motivator di luar sana, kalau tidak ada jaminan kita bisa kerja terus. Iya, jadi carilah pekerjaan yang ada aset. Ada aset. Iya, aset atau setidaknya meminimalisir alasan-alasan yang bisa membuat kita tidak bisa kerja. Contohnya ada wabah corona sekarang, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, itu apalagi alasan coba yang bisa dikerjakan selain online. Benar. Semua orang bisa online, tapi tidak semua bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan duit. Nah, salah satu yang paling recommended sekarang itu adalah MSI. Jadi yang sekarang di MSI itu jangan sia-siakan. Ini tanda kalau ke depan ini bisnis online yang bakalan berkembang, makin booming. Nah, itu untuk member ya, Bang ya? Iya, untuk member. Tapi untuk yang belum jadi member atau bagian daripada MSI, apa kira-kira sampaikan? Yang belum jadi member, sadarlah. Iya, benar. Iya. Insaflah. Saya pun sama dengan Anda semua kemarin. Saya pun justru negatif banget dengan bisnis seperti ini kemarin. Tapi alhamdulillah saya mencoba menurunkan ego. Alhamdulillah Allah buka pintu hati saya. Akhirnya bisa mencoba bisnis ini. Iya. Jadi ketika ketika yang menyaksikan video ini lantas mendengarkan kita berbincang seperti ini, benar. Itu sebenarnya Allah sedang memperlihatkan salah satu pintu rezeki melalui video ini. Benar. Iya, boleh saja teman-teman sombong sama Bang Farul, sombong sama saya, tapi jangan sampai kita sombong sama Allah. Benar. Iya, ini Allah yang memperlihatkan melalui perantara Bang Farul melalui video ini. Iya, jadi seperti itu. Jangan sombong sama Allah. Iya, benar. Pokoknya teman-teman ingat apa yang teman-teman lihat sekarang adalah sebagian daripada gambaran untuk teman-teman bisa mendapat sebuah pintu rezeki. Ingat, karena sukses itu bukan berasal dari kita pribadi sendiri, tapi berasal dari jembatan tangan orang lain. Betul. Seperti itu. Nah, oke, teman-teman sudah sampai ke puncak kita membahas tentang Bang Tahir. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau dikupas dari Bang Tahir. Nanti kita akan kupas di next wawancaranya di rumah pribadi Bang Tahir. Oke. Buat teman-teman semua, jikalau ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa untuk tetap menjadi komunitas di konten ini dengan cara apa seperti like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ini konten bagikan kepada tim Anda untuk menjadi konten pembelajaran untuk tim Anda. Nah, Bang Tahir, mungkin ada sedikit terakhir apa kata-kata motivasi mungkin sebelum kita tutup. Motivator di luar sana banyak. Betul. Banyak sekali. Iya, dari Meridiana. Andre Wongso, pokoknya banyak sekali motivator di luar sana. Tapi sebenarnya motivator yang nomor satu adalah, tahu nggak siapa? Diri Anda sendiri. Motivator. Iya. Artinya apa? Walaupun di luar sana banyak sekali masuk motivasi, itu tidak bakalan bertahan lama. Iya, apalagi kalau kita menghadapi rintangan, itu motivasinya akan terkikis sampai habis. Benar. Kecuali bagi Anda yang sudah bisa memunculkan motivasi dari dalam sendiri, maka motivasi itu tidak bakalan terkikis oleh apapun. Iya, munculkan motivasi diri Anda, maka Anda
siap dan layak jadi orang yang sukses. Layak untuk jadi orang sukses. Iya. Oke teman-teman, berakhirlah kita perbincangan malam ini bersama Bang Tahir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap menjadi komunitas di channel ini, tetap di Fahrul TV. Sampai jumpa di puncak kesuksesan Go Royal Crown. Bisa. Yes. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.